Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang scientific approach atau yang biasa kita kenal dengan pendekatan ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Aulina, saya merupakan mahasiswa Untirta jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2019. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Sylvia Diana Bella, yang kedua ada Reisa Sekar Arum Putri, dan yang ketiga ada Revina Bella Febrianti. Pada materi ini ada 9 bahasan yang akan dijelaskan. Bahasan yang pertama itu ada sejarah dan biografinya, yang kedua itu ada definisi, yang ketiga itu ada implementasinya dalam dunia pendidikan, yang keempat itu ada kriteria, yang kelima itu ada tahapan-tahapan kegiatan atau sintaksnya, yang keenam itu ada teori-teori yang mendukung, yang ketujuh ada penerapannya dalam aktivitas guru dan siswa, yang ke-8 itu ada kekurangan dan kelebihannya, dan yang terakhir ada hasil penelitian terkait implementasi scientific approach dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada bahasan yang pertama, yaitu sejarah dan biografi dari scientific approach. Jadi menurut Rohandi ini, scientific approach pertama kali diperkenalkan melalui ilmu pendidikan Amerika pada akhir abad ke-19 sebagai penekanan pada metode laboratorium formalistik yang mengarah pada fakta-fakta ilmiah. Jadi, awal mula muncul scientific approach ini berhubungan dengan sejarah ilmu pengetahuan. Ada beberapa catatan yang berisi tentang suatu pendekatan yang digunakan dalam percobaan sains. Nah, catatan tersebut ini berisikan teks medis Mesir yang menerapkan komponen-komponen pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Catatan tersebut ditulis oleh Papyrus Edwin Smith pada tahun 1600 sebelum Masehi. Menurut Guthrie, catatan tersebut memainkan peran dalam perkembangan scientific approach. Nah, pada tahun 1561, terdapat seorang ahli biologi berasal dari Inggris yang bernama Sir Francis. Dia merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan pendekatan ilmiah. Saat itu, dia sedang mempelajari suatu makhluk hidup dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari solusinya dengan pendekatan ilmiah menggunakan metode induktif untuk penyelidikan ilmiahnya. Di Indonesia sendiri, pendekatan ilmiah telah dipergunakan pada kurikulum 2013 dan pertama kali muncul dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang definisi scientific approach menurut para ahli. Dari sekian banyak para ahli yang menjelaskan tentang definisi scientific approach, 2 diantaranya yaitu menurut Sufairah dan menurut Fadilah. Jadi, menurut Sufairah ini, secara istilah, pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya itu agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui beberapa tahapan, seperti mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, dan kemudian menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukannya. Sedangkan menurut Fadilah, pendekatan saintifik adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. Dalam artian, apa yang dipelajari dan diperoleh oleh peserta didik ini dilakukan dengan indera dan akal pikirannya sendiri, sehingga peserta didik secara langsung mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dengan pendekatan tersebut, peserta didik ini mampu menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan baik. Dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa scientific approach ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang melalui proses ilmiah dan dirancang sedemikian rupa agar peserta didik ini secara aktif mengkonstruk konsep melalui beberapa tahapan. Pendekatan ini juga memudahkan guru atau pengembang kurikulum dalam memperbaiki proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Revina Bella Febrianti. Selanjutnya itu ada implementasi. Jadi, implementasi pendekatan ilmiah ini sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 68 pasal 1 tahun 2013.
Secara teoritis, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik yang distandarisasi oleh pemerintah untuk menyasar kompetensi life skill. Jadi, karena kurikulum 2013 ini menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, maka scientific approach dapat dikatakan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran utama dalam kurikulum 2013. Nah, selanjutnya itu ada kriteria dalam pendekatan ilmiah. Yang pertama itu materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena, di mana hal ini itu dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu dan bukan sebatas kira-kira atau khayalan. Yang kedua itu penjelasan dari guru, respon siswa, serta interaksi edukatif antara guru dan siswa yang terbebas dari prasangka serta merta, pemikiran subjektif, atau segelintir penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Lalu yang ketiga itu mendorong serta menginspirasi siswa untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pelajaran. Nah, selanjutnya kriteria yang keempat itu bersifat mendorong dan menginspirasi agar siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima itu mampu mendorong dan menginspirasi siswa, mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam itu merumuskan tujuan pembelajaran secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya. Lalu yang ketujuh itu konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu ada tahapan. Dalam pendekatan ilmiah ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu mengamati. Dalam kegiatan mengamati ini mengutamakan kebermaknaan peserta didik terhadap proses pembelajaran. Contohnya itu membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Yang kedua itu menanya. Menanya ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang sebelumnya telah diamati. Yang ketiga itu ada mencoba atau eksperimen. Pada tahapan mencoba ini, peserta didik itu melakukan berbagai macam eksperimen untuk mengumpulkan berbagai informasi. Lalu yang keempat itu ada menalar. Jadi, kegiatan menalar ini merupakan proses berpikir yang logis dan sistematis untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan yang didapat dari hasil mengamati maupun eksperimen. Dan yang terakhir itu ada mengomunikasikan. Pada tahapan mengkomunikasikan ini, di mana siswa menyampaikan hasil pengamatan atau simpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, media, ataupun lainnya. Berikutnya ada teori-teori yang mendukung scientific approach. Menurut Hosnan, metode saintifik sangat relevan dengan 3 teori pembelajaran, yaitu pembelajaran Brunner, Piaget, dan Vygotsky. Untuk teori pembelajaran Brunner sendiri disebut juga sebagai pembelajaran penemuan, di mana ada 4 poin utama yang terkait dengan teori pembelajaran tersebut. Yang pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya ketika ia menggunakan pikirannya. Yang kedua, dengan melakukan proses kognitif dalam proses penemuan, anak akan memperoleh sensasi intelektual dan kepuasan yang merupakan reward intrinsik bagi anak tersebut. Yang ketiga, satu-satunya cara seseorang dapat mempelajari teknik penemuan adalah dengan memiliki kesempatan untuk membuat sebuah penemuan. Yang keempat, dengan melakukan penemuan tersebut, maka akan memperkuat retensi memori bagi anak yang melakukan penemuan tersebut. Keempat hal di atas sesuai dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan scientific approach. Lalu ditambah pula pendapat menurut Tati Pujiani, di mana menurutnya scientific approach itu dilandasi dengan dilaksanakannya pendekatan yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 3,
Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat 2, dan Peraturan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Berikutnya ada penerapan scientific approach dalam aktivitas guru dan siswa. Nah, penerapannya ini sendiri dapat diterapkan melalui pengembangan dari 5 komponen tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tahapan pertama yaitu tahapan mengamati. Tindakan yang dilakukan itu guru mengajukan pertanyaan mengarah untuk mengetahui sejauh mana tanggapan siswa terhadap pengamatan yang mereka lakukan pada suatu permasalahan atau gambaran yang telah disajikan. Lalu, tindakan siswanya itu menjawab pertanyaan guru dan siswa lain, juga mengomentari jawaban dari temannya. Tahapan kedua, tahapan menanya. Siswa diminta membuat pertanyaan mengenai permasalahan yang diberikan oleh guru. Lalu, pada tahapan mencoba, tindakannya itu siswa mengumpulkan informasi dan mengolah informasi tersebut yang didapat dari pengetahuan sebelumnya, serta mencari solusi permasalahan dari berbagai sumber. Lalu pada tahap menalar, siswa mengaitkan fakta satu dengan fakta yang lain dari hasil penggalian informasi, dan siswa juga diharapkan dapat memberikan alasan logis terhadap proses yang didapatkannya. Lalu pada tahap mengkomunikasikan, tindakannya itu siswa menyampaikan kesimpulan akhir hasil diskusinya, baik secara tertulis maupun lisan. Untuk kekurangan dan kelebihan dari scientific approach sendiri, berdasarkan beberapa sumber, kelebihan dari scientific approach itu disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa, sehingga memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran. Lalu langkah-langkah pembelajarannya sistematis, hingga memudahkan guru untuk memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Scientific approach ini juga memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksikan konsep, hukum, maupun prinsip. Dalam proses pembelajarannya, dilibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang pengembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain itu juga, scientific approach ini dapat mengembangkan karakter siswa. Lalu, kekurangannya, menurut Rusindrayanti, untuk mata pelajaran tertentu atau situasi tertentu dapat sangat mungkin bahwa scientific approach ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Maksudnya itu scientific approach itu dapat saja diterapkan hanya beberapa langkah saja, tidak keseluruhan langkah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia Dian. Padanya saya persilakan. Hasil penelitian. Menurut penelitian yang telah dilakukan mengenai pendekatan saintifik dan pendekatan konvensional pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Jember, disimpulkan bahwa pendekatan saintifik lebih tinggi hasilnya daripada pendekatan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan saintifik lebih efektif daripada pendekatan konvensional. Penelitian juga dilakukan untuk pendekatan saintifik dan konstruktivistik pada siswa kelas 6 SD Negeri 18 Tanjung Sari, menyimpulkan bahwa pendekatan saintifik meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 18 Tanjung Sari. Selain itu, peserta didik menjadi lebih aktif menanya dan mengungkapkan pendapat mereka. Sedangkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan gabungan, yaitu saintifik dan konstruktivistik, selain dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, pendekatan gabungan ini juga dapat membentuk sikap ilmiah dalam diri siswa serta melatih peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan, pendapat, dan gagasannya sendiri.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan menerapkan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, pada penelitian terkait studi kasus penerapan pendekatan saintifik pada guru-guru di SMA Negeri 1 Bawang menyimpulkan bahwa beberapa guru yang menerapkan pendekatan saintifik masih mengalami hambatan, terutama dalam menyiapkan media dan pelaksanaan pembelajarannya. Hambatan yang dialami guru dalam mempersiapkan media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik seperti sulitnya mencari media yang cocok untuk pendekatan saintifik karena harus dihubungkan dengan kehidupan nyata, dan juga kreativitas guru yang masih kurang dalam menentukan media pembelajaran yang lebih beragam. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendekatan saintifik. Di antaranya, guru harus melakukan persiapan yang matang dan rumit dalam pembelajaran. Guru harus selalu mengikuti perkembangan materi yang terkait dengan kehidupan nyata. Kesimpulan, pendekatan saintifik atau scientific approach dalam pembelajaran terdiri dari 5 tahap, yaitu mengamati, menanya, mencoba atau bereksperimen, menalar atau membangun pemikiran kritis, dan mengomunikasikan. Dari proses tersebut diharapkan terwujudnya peserta didik yang kreatif, inovatif, dan afektif. Kelima tahapan dalam pendekatan ilmiah tersebut dapat dilakukan secara berurutan atau tidak berurutan, terutama pada langkah pertama dan langkah kedua. Sedangkan pada langkah ketiga dan seterusnya sebaiknya dilakukan secara berurutan. Langkah ilmiah ini diterapkan untuk memberikan ruang lebih pada peserta didik dalam membangun kemandirian belajar serta mengoptimalkan potensi kecerdasan yang dimiliki. Dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi pendekatan saintifik atau scientific approach adalah jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional, pendekatan saintifik lebih efektif daripada pendekatan konvensional. Apabila pendekatan saintifik digabung atau dikolaborasikan dengan pendekatan lain, akan lebih bagus lagi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Pendekatan saintifik juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, meningkatkan keaktifan siswa, membuat siswa menjadi lebih kritis dalam kegiatan pembelajaran, membuat siswa menjadi lebih banyak bertanya, serta siswa menjadi lebih berani mengemukakan pendapat di depan banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga kalian mengambil manfaat apa yang telah kami sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.